Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah konversi energi. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang siklus pembakaran dalam, yang pada spesifiknya yaitu kita membahas tentang siklus Otto atau siklus bensin. Oke, langsung saja kita lihat siklus dari Otto atau bensin. Ini ada langkah-langkahnya. Yang pastinya mungkin Anda sudah mempelajari dan kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah siklus dari langkah 0 menuju 1. Ini adalah langkah hisap, di mana pada langkah hisap kondisinya tekanannya adalah konstan. Selanjutnya dari langkah 1 menuju ke langkah 2. Langkah 2 ini adalah proses kompresi isentropik. Arti isentropik yaitu entropinya adalah konstan, S atau entropi. Selanjutnya berarti posisinya adalah 2, 3. Kita lihat ini kalau lurus berarti volume konstan. Berarti ini adalah proses pembakaran isokoris atau volume konstan. Di sini karena volume konstan biasanya siklus Otto disebut sebagai siklus volume konstan. Dan di sini juga posisinya panas mulai masuk. Selanjutnya yaitu proses 3-4. Ini prosesnya bersama dengan 2-1, tapi di sini adalah proses ekspansi isentropik, yaitu entropinya pada keadaan konstan. Dan yang terakhir adalah proses 4-1, yaitu proses pembuangan isokoris atau volumenya konstan. Karena proses pembuangan, maka di sini Hi mulai dibuang atau panasnya dibuang. Sedangkan untuk konstanta yang digunakan yaitu K sama dengan Cp per Cv. K ini adalah rasio panas spesifik. Rasio panas spesifik biasanya kadang ditulis ada di buku lain ditulis dengan huruf gamma. Terus kemudian nilainya berapa untuk nilai K ini yaitu sekitar 1,2 hingga 1,4. Sedangkan dari Cp ini adalah kapasitas panas karena hurufnya P berarti pada tekanan konstan. Untuk udara nilainya adalah sekitar 1,005 kJ per kilogram Kelvin. Untuk Cv yaitu kapasitas panas pada volume konstan, ini nilainya untuk udara adalah 0,718 kJ per kilogram Kelvin. Dan untuk konstanta gas untuk udara adalah sekitar 0,287 kJ per kilogram Kelvin. Untuk gas-gas lain, nilai dari Cp, Cv, dan R-nya Anda bisa melihatnya dari tabel gas milik Cengel atau Hovan atau yang lain, yaitu appendix-nya. Untuk selanjutnya, konstanta lain adalah nilai dari R. R ini adalah rasio kompresi. Itu sama dengan V1 per V2 atau volume 1 per volume 2 sama dengan volume 4 dibanding volume 3. Atau boleh ditulis juga sebagai R sama dengan V kecil 1 dibagi V2 sama dengan V4 per V3. Artinya di sini bahwa jika volume besar ini dibagi dengan massa, maka dia menjadi volume spesifik. Tulisnya begini. Satuannya biasanya adalah dalam meter kubik per kilogram. Sehingga volume dibagi dengan massa. Ini satuannya volume, ini satuannya massa kilogram. Bisa dimengerti ya. Jadi kalau hurufnya kecil ini dia dibagi dengan massa. Untuk asumsi dari proses Otto sendiri,
Yang pertama adalah udara di dalam silinder piston bekerja dalam siklus tertutup. Kemudian yang kedua pastinya ada di sini siklus tertutup, Anda tahu sendiri bisa membayangkan dia ketika kompresi dia tertutup. Walaupun ini adalah prosesnya bisa ada massa masuk dan massa keluar. Tapi proses Anda bisa membayangkan di situ kita buat siklusnya adalah tertutup. Kemudian proses yang kedua adalah kompresi dan ekspansi berlangsung secara adiabatik. Berarti prosesnya kompresi dan ekspansi ini tidak ada panas yang masuk dan tidak ada panas yang keluar. Dan yang ketiga, prosesnya ini adalah reversible atau bisa kembali ke proses semula atau bentuk semula. Dan yang keempat, pengaruh dari energi kinetik dan energi potensial dapat diaplikasikan biar kita mudah untuk dalam melakukan perhitungan. Selanjutnya, yaitu analisa termodinamikanya bagaimana. Yang pertama adalah panas yang masuk ke sistem. Pastinya tadi panas yang masuk pada volume konstan adalah Qin. Persamaannya bagaimana Qin? Qin ini adalah massa dikalikan ACV atau kapasitas panas pada volume konstan dikalikan pada temperatur 3 minus temperatur 2 karena dia berada pada titik 2 dan 3. Nah, gini. Dan sekali lagi ketika massa ini kita pindah ke sebelah kiri, kita bagikan ke Qin yang besar, maka persamaannya hurufnya menjadi Qin. Ini adalah panas persatuan massa artinya. Bisa dipahami ya, ini tidak berubah. Kemudian untuk panas yang dibuang, tadi Qin berarti ini Q out, yaitu Q out sama dengan M dikalikan CV dikalikan T4 min T1. Ya, CV yaitu kapasitas panas pada volume konstan, T4 min T1 ini artinya dia berada di titik 4 dan titik 1. Kemudian sama jika Anda bagikan massa, maka hurufnya nanti menjadi Q out, hurufnya kecil, yaitu panas persatuan massa. Oke, sehingga dari Qin dan Q-out yang kita dapat dari persamaan ini, kita bisa menentukan kerja bersih yang dihasilkan. Dalam notasinya adalah W net sama dengan Qin min Q-out. Dan yang terakhir, efisiensi thermal siklusnya ini ditulis sebagai W net per Qin atau W net tadi adalah Qin min Q-out. Ditulis lagi Qin min Q-out. Jika kita bagi Qin min Qin, ini menjadi 1. Terus Q-out min Qin, ini adalah menjadi ini. Tapi ya, kemudian Q-out jika kita ganti dengan notasi ini, Q-out, dan Qin kita ganti dengan ini. Maka persamaannya menjadi ini. Jadi di sini artinya bahwa Anda boleh menggunakan untuk nilai dari efisiensi thermalnya, Anda boleh menggantikan ini aja jika sudah diketahui nilai W net dan Qin-nya. Jika Qin Q-out yang sudah diketahui, Anda boleh menggunakan ini. Anda juga boleh menggunakan ini saja. Atau yang terakhir, Anda boleh menggunakan ini. Jadi jika nilai dari CV sudah diketahui, T4, T1, T3, dan T2 sudah diketahui, Anda untuk mencari efisiensi thermalnya tidak perlu mencari nilai dari Qin dan Q-out-nya. Anda langsung bisa memasukkan. Begitu arti dari persamaan ini. Sedangkan beberapa asumsi yang digunakan untuk menyelesaikan siklus untuk pada soal ini proses 1-2 ini adalah T2 per T1 sama dengan V1 per V2 pangkat K minus 1. Proses 1-2 ini yaitu proses isentropik atau pada kondisi entropi konstan. Sedangkan jika dibagi massa, sama-sama dibagi massa, maka dia akan menjadi V kecil. Nah, terus kemudian ini juga sama nilainya dengan R pangkat K-1. Karena V1 per V2, ini artinya V1 per V2, ini sama dengan R. Sehingga dia menjadi
R pangkat K min 1. Dan jika ini sama dengan ini, maka ini jika saya hilangkan, nilai dari T2 sama dengan T1 dikalikan R pangkat K min 1. Untuk proses selanjutnya adalah 34. Ini proses ekspansi isentropik pada tekanan entropi konstan, di mana T nilai dari T4 per T3 sama dengan V3 per V4 pangkat K min 1. Jika sama-sama dibagi massa, maka nilainya menjadi viskositas ini, volume spesifik jadinya. Kemudian karena R ini adalah V4 per V3, kalau di sini V1 per V2 sama dengan R. Kalau di sini yaitu V4 per V3 sama dengan R, sehingga jika dia dibalik adalah 1 R sama dengan V3 per V4. Bisa dipahami ya di sini. Terus kemudian untuk proses selanjutnya adalah 23 dan proses 41. Ini terjadi pada volume konstan. Maka nilainya untuk T3 per T2 sama dengan T4 per T1. Persamaan-persamaan inilah yang Anda gunakan untuk memudahkan Anda dalam menjawab soal tentang siklus Otto atau siklus bensin atau siklus volume konstan. Selanjutnya, nilai dari substitusi persamaan 7 ke persamaan 4, kita dapatkan nilai efisiensi termalnya, persamaan barunya, ya, ini adalah yang lama dari persamaan 4, kemudian jika dibagi CV dengan CV, ini berarti saling mencoret. Kemudian jika ini dibagi dengan T1, maka persamaannya adalah menjadi T1 kali T4 per T1 minus 1. Sedangkan ini jika dibagi dengan T2, maka di sini T1 per T2, T3 per T2 dikurangi 1, karena ini T2 dibagi T2, ini dibagi T2. Ini T2 berarti, karena ada bagi T2, karena T2 per T2 menjadi 1. Kemudian Anda lihat di sini, jika T4 per T1, kemudian T3 per T2, ini sama dengan ini. Nah, nilainya, sehingga ini disamakan. Karena ini nilainya sama, ini Anda bisa mencoretnya. Sehingga persamaan ini dapat disederhanakan menjadi 1 minus T1 per T2. Di mana T1 per T2 ini sama dengan persamaan di atas. Ya, ini T1 per T2, tapi dia terbalik, ini T2 per T1, sehingga di sini kita balik nilainya, yaitu 1 minus 1 per R pangkat K minus 1. Bisa dipahami ya, karena kalau T2 per T1 sama dengan R pangkat K, maka T1 per T2 sama dengan 1 dibagi R pangkat K min 1. Selanjutnya, nilai dari indikasi tekanan efektif rata-rata atau IMIP-nya, ini nilainya adalah W net dibagi dengan V1 minus V2. Jika sama-sama kita bagi atau kita kalikan dengan V1 per V1, ini boleh kalikan V1 per V1, maka di sini Anda dibagi V1, ya, ini saya coret, ini dibagi dengan V1. Sehingga kalau V1 bagi 1 sama dengan 1, dan ini menjadi ini. Ini dikeluarkan. Oke. Di mana nilai dari R tadi yang saya dari awal adalah V1 per V2, sehingga ini bisa diganti. Kalau ini V2 per V1, berarti kalau V1 per V2 sama dengan R, berarti kita balik, yaitu menjadi 1 R. Maka V2 per V1 ini sama dengan 1 R. Karena V1 per V2 adalah R, berarti 1 R sama dengan V2 per V1. Oke ya, bisa dipahami di sini. Terus kemudian nilai dari EMP-nya sehingga menjadi Hi in min Hi out per V1 dikalikan 1 minus 1 per R
atau IMP-nya boleh ditulis menjadi Hi in min Hi out, V besar volume. Nah, ini volume persatuan massa, ini volume saja karena ini tidak dibagi dengan massa. Jadi jika massanya ini tidak diketahui massa, tidak dibagi massa, maka Anda menggunakan persamaan ini. Jika Anda bagi dengan massa, maka Anda persamaannya menggunakan ini. Artinya di sini jika diketahui panas persatuan massa yang sudah diketahui atau yang masuk dan yang keluar, Anda menggunakan persamaan ini. Tetapi cuma kalau mamanya yang diketahui adalah massa yang volume atau panas yang masuk. Nah, panas yang masuk tanpa ada kata-kata persatuan massa. Nah, ini Anda menggunakan persamaan yang ini. Sehingga sama, untuk R-nya adalah V1 per V2 jika tidak dibagi dengan massa. Tetapi kalau Anda bagi dengan massa, maka dia akan menjadi volume persatuan massanya, yaitu V kecil per V kecil juga, V2. Bisa dipahami dari persamaan-persamaan yang telah saya berikan. Seperti biasa, untuk memudahkan Anda dalam memahami persamaan yang digunakan ini, maka ada beberapa soal yang Anda harus kerjakan dan sebagai penilaian dari Anda mengikuti materi ini dan sebagai latihan Anda untuk memahami lebih jauh dari materi yang saya ajarkan. Soalnya yang pertama, yaitu siklus Otto bekerja dengan rasio kompresi 8,5 pada tekanan dan temperatur awal P1-nya 100 kPa dan T1-nya 300 Kelvin, serta panas yang masuk sebesar 1400 kJ per kilogram. Tentukan A. kerja bersihnya, B. efisiensi termalnya, C. nilai IMEP-nya. Oke, untuk menjawab persamaan ini pastinya kita menulis dulu apa saja yang sudah diketahui. Yang pertama adalah nilai dari ini, 8,5 ini rasio, berarti ini nilai dari R-nya ini. Ini adalah nilai dari R. Kemudian P1 sudah diketahui, ya. Terus kemudian T1 juga diketahui, serta panas yang masuk sebesar 1400 kJ per kilogram. Ingat, ini dibagi kilogram, berarti dia hurufnya adalah Hi in kecil, bukan Hi in besar. Bisa dipahami ya? Kemudian sekarang kita mencari apa saja yang kita butuhkan untuk membantu menjawab ini. Yang pastinya ada nilai untuk dari K-nya. K ini tadi yaitu CP per CV. Nilainya adalah 1,2 hingga 1,4. Biasanya rata-rata yang digunakan dalam perhitungan itu nilainya adalah 1,4. Jadi di sini K ada gunakan nilainya adalah 1,4. Oke. Selanjutnya, untuk mencari Hi-in ini, pastinya Anda mencari dari persamaan yang sudah diterangkan di depan tadi. Untuk nilai kerja bersih, kita gunakan persamaan yaitu W net sama dengan Hi-in min Hi-out. Hi-in-nya tadi bisa kita dapatkan, tetapi Hi-out-nya belum. Karena ada T4 dan T1. T1-nya sudah ada. Untuk nilai CV-nya, karena ini sudah tadi Hi-in kecil, maka masanya tidak ada. CV-nya bisa kita dapat dari nilai awal tadi. Yaitu ini nilai CV-nya. Oke. Kemudian tinggal nilai dari T4. Lah T4 kita bisa mencarinya yaitu dari proses T2-nya. Anda bisa melihat Hi-in sama dengan ini. T2 T1 dikalikan R pangkat K
untuk mencari nilai dari T2-nya. Setelah Anda mendapatkan nilai dari T2, maka kita membutuhkan nilai dari T3, yaitu dari proses HIIN tadi. Ya, T2 sudah Anda dapatkan. Ini untuk tujuannya T2, kemudian kita kembali ke proses HIIN tadi. Nah, tujuannya ini, kita mencari nilai dari H3. Setelah kita T3, T2-nya sudah ketahuan dari persamaan yang tadi, CV-nya sudah ketahuan, HIIN-nya sudah didapat dari soal. Oke, Anda bisa menentukan nilai dari T3. Setelah kita mendapatkan T3 ini, maka kita berusaha untuk mencari nilai T4. T4-nya dari mana? Kalau T1, T2, T3 sudah ketahuan, Anda bisa menggunakan persamaan ini, boleh. Atau Anda menggunakan persamaan yang mana? Yang ini juga boleh. Untuk mendapatkan nilai dari T4. Oke, Anda sudah mendapatkan nilai dari T4 ini, kemudian kita menuju ke HIOUT. Nah, karena ini tadi HIIN, berarti HIOUT-nya ini adalah CV dikalikan T4 minus T1. Ya, T4 sudah dapat Andi. Maka saya ulang lagi, Anda harus mencari nilai dari T2. Setelah Anda mendapatkan T2, Anda harus menentukan nilai T3. T3 tadi digunakan untuk mencari nilai T4. Setelah ini Anda mendapatkan nilai dari HIOUT, maka HIIN min HIOUT sama dengan WNET-nya. Ya, berarti WNET sama dengan HIIN min HIOUT. Sudah tahu? Ini adalah jawaban untuk nomor A-nya tadi. Nah, kerja bersihnya ini. Anda dapatkan nilai dari kerja bersihnya sudah didapatkan. Selanjutnya, Anda sudah mendapatkan nilai HIIN, HIOUT, dan WNET. Maka untuk efisiensi thermalnya, pastinya Anda bisa menggunakan persamaan salah satunya. Jadi Anda mencari mana yang termudahnya untuk efisiensi thermalnya. Anda bisa menggunakan efisiensi thermalnya adalah ini. Anda bisa menggunakan persamaan ini. Atau Anda bisa menggunakan persamaan ini. Nah, WNET per HIIN. Atau HIIN min HIOUT per HIIN. Anda bisa menggunakan mana saja yang Anda anggap lebih mudah. Selanjutnya, efisiensi thermalnya sudah kita dapatkan, yaitu kita gunakan WNET per HIIN. Terus kemudian nilai IMP-nya Anda bisa menggunakan ini. Ya. Atau Anda bisa menggunakan mudahnya adalah ini adalah WNET. Nah, WNET untuk R-nya sudah diketahui, tinggal di sini nilai dari V1-nya yang belum diketahui. Bagaimana mencari nilai dari V1 ini di dalam persamaan atau soal ini belum diketahui? Kita menggunakan yaitu persamaan gas ideal. Gas ideal yaitu rumusnya adalah P dikalikan V kalikan sama dengan R kali T. Ini kita tulis aja V1 R1 T1, sehingga V1 ini untuk informasi basicnya ini adalah R kalikan T1 dibagi dengan P1.
di mana nilai P1-nya Anda sudah dapatkan, temperatur satunya juga Anda sudah dapatkan. Oke, dengan nilai R-nya, yaitu untuk udara ini, Anda bisa melihat dari nilai yang ini tadi, R-nya. Oke ya, R-nya bisa kita dapatkan, sehingga kita mendapatkan nilai dari V1. Oke, setelah V1-nya kita dapat, maka kita masukkan, Hi-in-nya sudah tahu, Hi-out-nya sudah tahu, R-nya sudah tahu, V1-nya sudah tahu, maka untuk nilai jawaban dari C, ini bisa kita selesaikan. Bisa dipahami ya? Oke, untuk selanjutnya silakan Anda kerjakan yang nomor 2. Pastinya untuk cara Anda melihat dari persamaan-persamaan sebelumnya dengan Anda telaten mana untuk mencari nilai dari P1, untuk mencari dari P2 dan yang lain bisa Anda gunakan persamaan-persamaan yang sudah saya terangkan di depan. Semoga Anda memahami apa yang telah saya ajarkan. Jika belum dipahami, silakan diulang kembali dan selamat mengerjakan. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih telah mengikuti materi saya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.